Selanjutnya sunnah sholat. Apa sih sunnah-sunnah sholat itu? Nah, ini adalah sunnah. Beda tadi sama wajib. Wajib itu ketika kita meninggalkan maka kita berdosa. Beda dengan sunnah, ketika kita meninggalkan tidak apa-apa, tetapi ketika kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala. Yang pertama sunnah sholat, mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Nah, mengangkat kedua tangan itu tidak wajib, itu adalah sunnah. Dan yang kedua, mengangkat kedua tangan pada saat ruku dan iktidal dan saat berdiri setelah tasyahud awal. Nah, mengangkat tangan itu adalah sunnah. Kita bisa saja tidak melakukannya, tetapi alangkah baiknya ketika kita melakukan sunnah-sunnah ini, sehingga sholat kita menjadi lebih sempurna dan mendapat banyak pahala. Yang keempat, bersedekap. Artinya bersedekap itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, meletakkan tangan itu adalah juga sunnah. Tidak apa-apa jika kita tidak berbuat demikian, tidak berdosa. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud juga sunnah. Membaca doa iftitah juga sunnah. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sholat itu juga sunnah. Kemudian diam sebentar sebelum baca Al-Fatihah. Membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, yang sering kita lakukan amin, itu adalah sunnah. Kemudian membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Kemudian sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya. Kemudian mengeraskan bacaan atau jahar bagi imam atau sholat sendiri pada saat rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini berlaku untuk sholat maghrib, isya dan subuh. Dan yang ketiga, membaca takbir intiqal pada saat pergantian gerakan sholat. Jadi membaca takbir itu adalah sunnah. Jadi ketika kita setelah saya sujud Allahu Akbar, ketika berdiri Allahu Akbar, itu adalah sunnah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ketika anak-anakku sekalian sunnah sholat ini kita amalkan semua, maka yang seperti tadi saya katakan bahwa sholat kita akan bisa sempurna dan bisa lebih baik lagi. Kemudian membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca doa duduk di antara dua sujud, duduk sejenak setelah sujud kedua sebelum berdiri, memberi salam kedua, dan kunut setelah i'tidal awal dan akhir pada saat sholat subuh. Itu semua sunnah sholat. Nah, alangkah baiknya kita bisa mengamalkannya dalam sholat kita sehari-hari.